Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Dan di sini saya akan membahas tentang proxy server. Seiring berjalannya waktu, bangunan internet di seluruh dunia menjadi sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya internet, seluruh pengguna yang ada di seluruh dunia dapat saling terhubung. Tapi karena itu pula, keamanan data menjadi sangat tidak terjamin. Oleh karena itu, dibutuhkanlah teknologi yang berguna untuk menjamin keamanan data. Salah satunya adalah proxy. Dengan proxy, kita dapat mengawasi dan mengatur apa saja yang masuk dan keluar pada jaringan internet kita. Oke, akan saya jelaskan tentang cara kerja server proxy. Saat klien melakukan request tersebut akan terlebih dahulu melewati server proxy. Dan pada saat berada di server proxy, request tersebut akan diperiksa apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan filter dari server proxy. Jika sesuai, request tersebut akan diteruskan menuju ke internet menggunakan IP dari alamat proxy. Saat berada di internet, hasil dari request klien akan diambil oleh server proxy dan dipindahkan terlebih dahulu menuju server proxy untuk digandakan lalu dikirimkan ke user. Mengapa penggandaan ini dilakukan? Agar saat klien melakukan request menuju halaman yang sama, server proxy tidak perlu mengirimkan request lagi menuju jaringan internet, melainkan hanya perlu mengirimkan halaman yang sama yang sudah disimpan di server proxy untuk meningkatkan bandwidth atau meningkatkan kinerja jaringan internet kita. Fungsi utama dari proxy server yang pertama adalah connection sharing, yaitu maksudnya proxy server berfungsi sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dengan jaringan luar. Yang kedua adalah filtering, maksudnya proxy server berfungsi sebagai firewall yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar, sehingga dapat dikonfigurasi untuk menolak situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga adalah mekanisme caching. Pada proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah diminta dari server-server di internet. Untuk mekanisme caching akan menyimpan objek-objek yang merupakan permintaan atau request dari para user yang diperoleh dari internet, sehingga saat user melakukan request menuju objek atau halaman yang sama, proxy tidak perlu meneruskan ulang menuju internet, melainkan hanya perlu memberikan objek-objek atau halaman yang sudah disimpan dari permintaan user tadi. Proxy server dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah anonymous proxy, yang merupakan jenis proxy yang memberikan informasi mengenai komputer pengguna ketika pengguna melakukan request pada sebuah website. Maka website itu tidak akan mengetahui alamat IP pribadi dari si pengguna, tapi hanya mengetahui IP proxy-nya saja. Yang kedua adalah high anonymity proxy. High anonymity proxy adalah jenis proxy yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai proxy server dan tidak menyediakan alamat IP original. Yang ketiga adalah transparent proxy. Transparent proxy merupakan jenis proxy yang melanjutkan permintaan pengguna ke sumber yang diinginkan tanpa memberikan informasi data diri komputer si pengguna. Yang ketiga adalah reverse proxy. Reverse proxy adalah jenis proxy yang digunakan untuk mencegah klien terhubung dengan data sensitif, sehingga saat terjadinya proses caching pada proxy jenis ini diaktifkan, maka traffic jaringan akan menurun. Manfaat dari proxy server. Yang pertama adalah penghematan bandwidth karena adanya fitur caching. Yang kedua, kinerja internet lebih cepat atau ditingkatkan karena otomatis jika bandwidth lebih cepat, maka kinerja internet juga akan meningkat. Yang ketiga, memblokir situs-situs tertentu atau filtering. Yang keempat, keamanan jaringan komputer karena dapat mengawasi aktivitas user dan dapat membatasi port-port tertentu. Yang kelima adalah akses internet lebih cepat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang software yang digunakan untuk memasang proxy server pada server kita. Di sini saya akan membahas tentang Squid. Squid adalah sebuah program atau aplikasi gratis dengan lisensi GPL (General Public License) yang bekerja
di atas sistem operasi Linux yang dirancang untuk melakukan fungsi sebagai web proxy dan web caching. Squid juga melakukan fungsi DNS caching. Kesimpulannya, proxy merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal kita dengan jaringan internet. Namun, di dalamnya juga terdapat fitur seperti filtering dan caching yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan keamanan serta memantau lalu lintas yang terjadi pada jaringan kita. Oke guys, itu saja yang bisa aku sampaikan tentang proxy server. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Ikan hiu pakai sendal. Selamat tinggal.